Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala al mab'uti rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian akidah yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya pada sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom dalam program kajian akidah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita melanjutkan kajian akidah kita dari kitab Al-Qaulul Mufid bi Syarhi Kitab Tauhid, yaitu kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang merupakan kitab penjelasan dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Yaitu kita sampai bab tentang maja'a annal ghuluwa fi quburis salihin yusayyiruha awsanan tu'badu min dunillah. Yaitu bab tentang berlebih-lebihan dalam menyikapi kuburan orang-orang soleh, atau berlebih-lebihan di kuburan orang-orang soleh, sehingga menjadikan kuburan itu sebagai sembahan-sembahan yang disembah selain Allah. Jadi karena berlebih-lebihan di kuburan orang-orang soleh, artinya melakukan sikap-sikap yang berlebih-lebihan terhadap kuburan-kuburan orang yang soleh, atau kuburan orang-orang soleh, sehingga sikap gulu itu, sikap berlebih-lebihan itu menjadikan kuburan orang-orang soleh itu sebagai sembahan-sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuburan itu memiliki hak atas kita dari dua sisi. Yang pertama adalah kita tidak boleh menghinakan kuburan. Tidak boleh kita menghinakan kuburan, yang mana wajib kita menghormati kuburan. Maksudnya adalah tidak boleh kita menghinakan kuburan seperti duduk di atas kuburan, kencing di atas kuburan, menginjak kuburan. Itu tidak diperbolehkan. Jadi kewajiban kita adalah menghormati kuburan dengan tidak menghinakan kuburan, dengan tidak menginjak-injak kuburan, tidak tidak duduk di atas kuburan, dan yang semisalnya. Itu yang pertama, kewajiban kita terhadap kuburan. Yang kedua adalah kita tidak berlebih-lebihan terhadap kuburan. Tidak berlebih-lebihan bersikap terhadap kuburan yang akhirnya perbuatan kita itu melampaui batas. Yang mana karena sikap kita berlebih-lebihan itulah yang menyebabkan kita melampaui batas.
terhadap kuburan. Ini juga tidak diperbolehkan. Ya, jadi yang pertama itu adalah meremehkan terhadap kuburan, itu tidak diperbolehkan. Yang kedua, berlebih-lebihan terhadap kuburan, ini juga tidak diperbolehkan. Ya, satu itu dia meremehkan, yang satunya berlebih-lebihan, sikap berlebih-lebihan terhadap kuburan. Ya, sehingga kuburan itu dijadikan sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak boleh. Jadi harus tengah-tengah. Tengah-tengah, awasat, ya, yaitu apa? Wasat di situ maksudnya yaitu tidak merendahkan kuburan, tidak menghinakan kuburan, dan juga tidak berlebih-lebihan terhadap kuburan, atau tidak bersikap berlebih-lebihan terhadap orang yang ada di dalam kuburan itu. Ya, jadi manhaj yang sahih adalah manhaj yang pertengahan. Ya, jelas ini. Di sini ada hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Muslim disebutkan. Ya, ya. Sebagaimana perkataan Nabi Ali ibnu Abi Thalib kepada Abil Hayyaj Al-Asadi. Beliau mengatakan, ala ab'asuka ala ma ba'asani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla tada'a suratan illa tamastaha wala qabran ya musyrifan illa sawaitaha. Ya, musyarrafan illa sawaitaha. Ya, ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih. Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada Abu Hayyaj Al-Asadi, ya, ketahuilah saya akan mengutus kamu sebagaimana Nabi telah mengutus saya, yaitu kata Nabi, janganlah engkau ya meninggalkan patung yang ada, melainkan engkau hancurkan patung itu. Ya. Dan janganlah engkau membiarkan ada kuburan yang meninggi, ya, kuburan yang meninggi bangunannya, melainkan engkau ratakan kuburan yang tinggi bangunannya itu. Ya, jadi di sini menunjukkan bahwasanya Nabi pernah memerintahkan Ali bin Abi Thalib, maka Ali bin Abi Thalib juga memerintahkan kepada sahabatnya, yaitu kuburan yang tinggi bangunannya itu tidak boleh dibiarkan, harus diratakan, dan harus disamakan dengan kuburan-kuburan yang lainnya. Ya. Kenapa di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, li'alla yuzannu anna li sahibi hadzal qabr khususiyatan walau ba'da zaman id huwa wasilatun ilal ghulul. ini sebabnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, penulis buku ini, mengatakan kenapa Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk meratakan itu kuburan, ya, artinya tidak dibiarkan ada bangunan yang tinggi di atas kuburan itu, agar jangan sampai dikira bahwasanya pemilik kuburan itu, ya, atau orang yang ada di dalam kuburan itu memiliki kekhususan, ya, memiliki kekhususan sehingga dia harus dibangunkan dengan bangunan yang tinggi, ya, walau ba'da zaman, meskipun setelah beberapa waktu yang berlalu, ya, sehingga orang-orang mengira bahwasanya kuburan itu memiliki, ya, kekhususan yang mana menjadi wasilah
huwa wasilatun ilal ghuluwi fihi. Karena dengan adanya bangunan yang tinggi di atas kuburan itu sehingga ini menjadi wasilah sarana orang lain berbuat bersikap ya berlebih-lebihan atau ghulu terhadap kuburan tersebut. Ini. Jadi dikhawatirkan jangan sampai orang-orang itu bersikap ghulu, bersikap berlebih-lebihan terhadap kuburan karena kuburannya itu berbeda dengan yang lainnya, yaitu bangunannya tinggi. Jelas ya? Jelas ini kenapa Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan yang tinggi. Ya. Ya, jelas ya. Ya, di sini kemudian ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta yang bunyinya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma la taj'al qabri wasana. Ya. Di sini Nabi berdoa, ya Allah, janganlah ya engkau menjadikan kuburan saya wasana. Wasana artinya yaitu berhala-berhala, ya, itu menjadi berhala yang disembah. Jadi berhala itu tidak selamanya berupa patung ya. Bisa saja dia bisa berupa kuburan sebagaimana dalam hadis ini. Jadi Nabi berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah tidak menjadikan kuburan beliau dijadikan sembahan-sembahan oleh para pengikutnya, oleh umatnya. Ya. Ini ikhwatul Islam, a'azzakumullah. Ya. Jadi jelas ini ya. Nih. Sambungannya qabr ya Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan kuburanku itu berhala ya yang disembah. Ya, jadi berhala itu tidak selamanya harus berupa patung. Kuburan pun juga bisa dikatakan berhala kalau dia disembah. Ya, kalau dia disembah kuburan tersebut. Ya. Bahkan lanjutan hadis ini menunjukkan ishtadda ghadabullahi ala aqwamin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Ya, ini hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, Ibnu Sa'ad dalam kitabnya Fit Tabaqat dan yang lainnya. Iya. Intinya ini hadisnya hadis yang sahih. Istadda ghadabullah, ya, Allah sangat murka terhadap kaum atau orang-orang yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Iya. Ini ya. Ini jelas ini. Ya, jelas maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat marah kepada orang-orang atau kaum yang menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya, maksudnya apa? Di sini ada dua pengertian. Bisa berarti membangun kuburan para nabi, membangun masjid di atas kuburan para nabi, atau tidak membangun masjid di atas kuburan nabi tetapi menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Ya, kita tahu bersama masjid itu tempat kita beribadah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat beribadah. Ya. Jadi kuburan, meskipun itu kuburan para nabi, ya, para nabi tentu adalah orang yang paling soleh di antara orang-orang soleh yang lainnya. Ya. Namun toh demikian, ya, kuburan mereka para nabi tidak boleh dijadikan sebagai tempat beribadah di situ, dijadikan sebagai masjid, orang beribadah di situ, orang sholat di situ, orang berdoa di situ dan seterusnya. Ya. Tapi sebagaimana yang sudah kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya, jadi tujuan kita dari berdasarkan hadis Nabi, tujuan kita ziarah kubur itu kan dua, berdasarkan hadis Nabi, dan itulah yang
sampaikan para ulama berdasarkan hadis Nabi itu, yang pertama adalah kita mendoakan para nabi, ya, atau mendoakan orang-orang yang kita apa namanya, orang-orang yang sudah meninggal dunia itu, kita doakan mereka agar dilapangkan kuburnya, diampunkan dosa-dosanya, ya, diterangi kuburnya, ya, diberikan kenikmatan dalam kubur dan seterusnya. Itu doa kita kepada penghuni kubur. Itu tujuan pertama kita ziarah kubur. Yang kedua adalah tujuan yang kedua ziarah kubur adalah untuk kita mengingat kematian. Ya, mengingat kematian bahwasanya kita juga akan mati seperti mereka. Kita kan juga dikubur seperti mereka dikubur. Itu tidak ada tujuan-tujuan yang ketiga, keempat dan seterusnya. Ya, ini yang harus kita pahami bersama. Oleh karena itulah berdasarkan hadis ini sangat jelas sekali bahwasanya Nabi itu seandainya kuburan Nabi itu, ya, apa namanya, kuburan Nabi itu boleh di situ dijadikan orang beribadah di tempat di sekitar kuburan Nabi atau di sisi kuburan Nabi orang boleh beribadah di situ, maka Nabi perintahkan, ya, atau Nabi bolehkan, tetapi justru Nabi meminta kepada Allah agar jangan sampai kuburan beliau itu dijadikan sebagai sembahan orang-orang beribadah di situ, ya, atau orang-orang menyembah kuburan Nabi, iya. Jadi ada dua, ya. Jadi guru di sini ada dua, bisa bisa dia menyembah kuburan itu atau dia beribadah di kuburan itu, ya. Ini ikhwatal Islam, a'azakallah. Iya, kedua-duanya adalah tidak diperbolehkan. Apakah menyembah? Kalau sudah menyembah, ini lebih parah lagi. Ya, kalau dia menyembah kepada kuburan, berarti dia telah melakukan kesyirikan. Ya, kalau dia melakukan ibadah-ibadah, ritual-ritual ibadah di sekitar kuburan itu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah dia berarti dia melakukan perkara-perkara yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan hal ini juga bisa menjadi sarana, ya, orang melakukan apa namanya, penyembahan terhadap kuburan itu. Oleh karena itulah sehingga Allah, kata Nabi, Allah sangat murka, sangat marah kepada orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Ya, ya. Apa maksudnya menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid? Ya, berarti kuburan itu dianggap seperti masjid. Kita tahu masjid itu apa fungsinya masjid? Ya, orang beribadah situ, orang baca Quran di masjid, orang sholat sunnah di masjid, orang berdoa di masjid, ya, orang apa namanya, ya, melakukan ibadah-ibadah, orang berzikir di masjid, ya. Kita tahu ya apa fungsinya masjid itu. Iya. Jadi kuburan itu memang tidak tidak bisa dijadikan sebagai masjid. Ya, kuburannya kuburan, masjid ya masjid. Ya, ini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Ya. Jadi kenapa Nabi melarang ya untuk menjadikan kuburan sebagai masjid? Ya, karena orang-orang terdahulu, ya, orang-orang terdahulu, ya, umat-umat terdahulu itu mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai masjid dan bahkan mereka sampai menyembah penghuni kubur itu. Ya, mereka menyembah orang-orang soleh yang sebagai penghuni kubur itu. Ya, ini, ya, yang tadinya dia hanya sekedar, ya, beribadah di masjid, di apa namanya, di kuburan itu yang dijadikan sebagai masjid, dan akhirnya mereka menyembah atau beribadah, sujud, meminta dan seterusnya, ya. Bahkan juga bisa sampai kepada berkurban, menyembelih hewan kurban, ya, yang ditujukan kepada penghuni kubur tersebut. Ini. Oleh karena itulah sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah agar Allah tidak menjadikan kuburannya sebagai sembahan yang
disembah. Ya, ini ikhwatul Islam, azakullah. Ya, karena sekali lagi, ya sembahan itu haruslah murni kita tujukan kepada Allah. Ya, kita sujud, kita tujukan kepada Allah, kita ruku hanya kepada Allah, kita meminta segala hajat-hajat kita hanya kepada Allah, kita mengadukan segala kelemahan-kelemahan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ikhwatul Islam, azakullah ya, terkait tentang hal ini. Ya. Ya, ini ya. Ini ada lagi apa namanya? eh, satu ya pernyataan dari tabi'in yang bernama Mujahid. Mujahid adalah seorang tabi'in ya sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Jarir ya yang sanadnya sampai kepada Mujahid. Ya, beliau Mujahid adalah seorang tabi'in besar ya. Ya, sedikit sebelumnya kita balik dulu ke belakang tentang makna menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Ya, jadi kan tadi hadis yang tadi itu menunjukkan bahwasanya Allah itu sangat marah kepada kaum orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ya, apa kata Syekh Utsaimin dalam kitabnya ini? Ya, jadi menjadikan kuburan para nabi itu sebagai masjid itu bisa berarti membangun bangunan di atas kuburan. Ya, bisa berarti membangun sebuah bangunan di atas kuburan. Ya, ya itu atau atau tidak membangun bangunan di atas kuburan, tetapi dia sholat di sisi kuburan. Ya, bukan sholat jenazah ya. Kalau sholat jenazah diperbolehkan, tapi ini sholat-sholat sunnah misalnya, ya atau sholat-sholat hajat, tetapi dilakukannya di sisi kuburan. Jadi Syekh Utsaimin mengatakan ya sama maknanya dengan menjadikan kuburan para nabi itu sebagai masjid-masjid. Iya. Jika sekiranya kuburan para nabi itu tidak diperbolehkan dijadikan sebagai masjid tempat beribadah di situ, apatah lagi kuburan yang selain para nabi, meskipun dia adalah orang-orang soleh. Ya tentu orang-orang soleh lebih rendah derajatnya dibandingkan dengan para nabi. Ya, kan begitu analoginya. Jika kuburan para nabi saja tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai tempat-tempat orang sholat, beribadah di situ, atau tidak diperbolehkan dijadikan sebagai masjid, apatah lagi kuburan-kuburan selain para nabi, meskipun dia orang-orang soleh. Ya, jadi jelas ya. Ya, jadi kata beliau, pas sholatu indal kuburi min ittikhadhiha masajida wal bina 'alaiha min ittikhadhiha masajida. Maka kata Syekh Utsaimin dalam kitabnya ini, maka salat di sisi kuburan itu termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Begitu juga membangun sebuah bangunan di atas kuburan itu juga merupakan bagian dari menjadikan kuburan sebagai masjid. Jelas ya maknanya ya? Jelas ya. Jadi sekali lagi saya berikan apa namanya? Saya ulangi lagi bahwasanya Nabi mengatakan ya Allah itu melaknat atau Allah itu sangat murka kepada orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi itu sebagai masjid. Di sini ada dua pengertian oleh Syekh Utsaimin. Bisa saja orang itu ya menjadikan kuburan sebagai masjid, yaitu membangun masjid di atas kuburan atau menjadikan bangunan menjadikan bangunan masjid di atas kuburan itu. Atau juga bisa berarti yaitu sholat di kuburan tersebut, di sisi kuburan tersebut. Ya sama saja, artinya dia bagian dari termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya, yaitu apa? Sholat di situ, beribadah di situ, berzikir di situ dan seterusnya. Ini ikhwatal Islam, azakumullah ya, yang perlu kita pahami bersama. Ya.
Di sini ada perkataan Mujahid, ya, salah seorang tabi'in, afara'aitumul Lata wal Uzza. Ya, ini terdapat dalam surah An-Najm. Ya. Jadi orang-orang terdahulu, ya, atau orang-orang apa namanya? Orang-orang musyrik, ya, Mekah itu menjadikan ada namanya berhala-berhala, berhala Lata, ini namanya Al-Lata dan Al-Uzza, Al-Manata, itu dijadikan sebagai sembahan-sembahan. Ya, mereka membuat patung-patung. Ternyata Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manata ini adalah orang-orang soleh. Orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia lalu dibuatkan patung. Di sini disebutkan Lata itu, Al-Lata itu adalah orang soleh yang suka memberikan makanan kepada jemaah haji. Ya, ini di zaman jahiliyah terdahulu, ya. Dia suka memberikan makanan kepada orang yang pergi jemaah haji. Ya. Akhirnya apa? Ketika, ya, orang soleh ini meninggal dunia, ya, akhirnya orang pun membuatkan patung-patung, membuatkan patung. Ya, maka dikasih nama Al-Lata. Ya, Al-Lata, ya. Kemudian apa yang terjadi? Ya, akhirnya lama kelamaan patung itu pun disembah. Ya, patung itu pun disembah. Ya, fa'aqafu ala qabri, maka mereka pun beriktikaf di kuburan, ya, di kuburan orang soleh itu. Iya, di kuburan orang soleh itu. Ya. Ya, artinya di situ dia melakukan ritual-ritual ibadah di kuburan orang soleh yang sudah meninggal dunia itu. Ya. Ini ikhwatul Islam, azakumullah, ya, menunjukkan bahwasanya meskipun dia adalah orang yang soleh, ya, orang yang banyak berbuat kebaikan di masa hidupnya, tetapi kita tidak boleh mensikapi dengan berlebih-lebihan terhadapnya, ya, khususnya ketika dia sudah meninggal dunia. Artinya kita tidak boleh melakukan iktikaf di kuburannya. Iktikaf, ya, antum tahu bagaimana kalau orang iktikaf di masjid? Ya, apa yang orang lakukan ketika orang iktikaf di masjid? Ya, sholat, berzikir, berdoa, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya kan. Itu kalau orang iktikaf di masjid, ya. Begitu juga mereka terdahulu itu ketika ada orang soleh mereka meninggal dunia, maka mereka iktikaf di masjid itu dengan waktu yang cukup lama, beriktikaf di situ dengan melakukan ritual-ritual ibadah. Ini tidak diperbolehkan. Ini dilarang. Karena apa? Karena sudah menjadikan apa namanya, kuburan itu sebagai tempat ibadah, sebagai masjid, dan Nabi melarang menjadikan kuburan sebagai masjid. Iya. Kemudian yang terakhir adalah dari Abdullah bin Abbas berkata, la'ana Rasulullah sallallahu zairatil qubur wal muttakhidina 'alaiha al masajid was suraj. Iya. Nabi melaknat wanita-wanita yang apa namanya, yang menziarahi kuburan, dan juga melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid dan membuat lentera-lentera atau menggantungkan lampu-lampu di kuburan tersebut. Ya, di sini ada dua. Ya, dua di sini Rasulullah melaknat, yaitu wanita-wanita yang mengunjungi kuburan, yang atau yang menziarahi kuburan. Meskipun di sini ulama berbeda pendapat, ya. Ada yang mengatakan yang terlaknat itu hanyalah yang sering-sering, wanita yang sering-sering ziarah kubur. Adapun yang cuma tidak sering-sering, cuma sekali saja menziarah kuburan, maka itu diperbolehkan. Ya, ini terjadi perbedaan pendapat dalam hal ini. Ya, kenapa wanita itu dilarang ziarah kubur? Karena dikhawatirkan wanita itu dia, ya, kondisi apa namanya, jiwanya itu lemah.
Jangan sampai dia meraung-raung di kuburannya, ya dia meratap dan seterusnya, itu yang dikhawatirkan. Ya, oleh karena itulah sehingga ulama yang mengatakan tidak boleh sama sekali itu tadi alasannya, jangan sampai dia sampai di sana dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela seperti dia meraung-raung, meratap, ya dia barangkali melakukan perkataan-perkataan yang mengundang kemurkaan Allah karena seolah-olah tidak terima dengan takdir kematian keluarganya dan seterusnya. Itu alasannya. Ya. Kemudian yang kedua, ya Rasulullah melaknat ya orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Ya. Dan membuat lampu-lampu atau menggantungkan lampu-lampu di kuburan tersebut. Ya ini. Ya, jadi jelas sekali ini hadisnya ya. Jelas sekali ini hadisnya. Ya, menunjukkan ketika ada bahwasanya Rasulullah melaknat berarti itu menunjukkan larangan. Larangan berarti menunjukkan diharamkan. Jadi diharamkan umat muslim ini menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya. Maksudnya apa ya? Yaitu beribadah di kuburan tersebut. Ya beribadah, sholat, berzikir, baca Quran dan seterusnya. Ya di kuburan tersebut itu dilarang. Ya. Bahkan juga menggantungkan lampu-lampu menerangi kuburan itu seolah-olah kuburan itu ada kelebihannya dibandingkan dengan kuburan-kuburan yang lainnya. Ini tidak dibenarkan. Jelas ya, ikhwatul Islam azakumullah tentang hal ini, perkara ini ya. Ya barangkali ini yang bisa kami sampaikan ya terkait tentang bahwasanya ekstrim atau berlebih-lebihan dalam mensikapi kuburan orang-orang soleh itu bisa, ya ini dikatakan bisa menyebabkan seseorang itu menyembah kuburan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya demikian apa yang bisa kami sampaikan. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya, dipersilakan. Ada yang bertanya? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ini Ustaz, Ana bertanya Ustaz. Afwan Ustaz, ini yang biasa sering terjadi di daerah-daerah, terutama saya di tempat saya Ustaz. Biasa kalau orang yang baru meninggal, sebelum dia tinggalkan yang saya lihat itu, mereka duduk biasa membaca Al-Qur'an, biasa membaca surah Yasin atau yang lain. Apakah itu Ustaz melanggar juga dalam syariat Islam? Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Ya, kalau kita melihat uh, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya dan perbuatan para sahabat Nabi, ya tidak ada yang melakukan hal demikian. Ya setelah meninggal dunia membacakan Al-Quran atau berzikir di kuburan itu, ya setelah memakamkan itu jenazah. Yang ada di hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu hanyalah mendoakan saja. Kata Nabi, is'alu ya li sahibikum at-tasbit wal maghfirah. Ya, mintalah ampunan untuk saudaramu yang meninggal ini dan agar saudaramu itu diberikan kemampuan untuk menjawab menjawab pertanyaan malaikat. Itu saja. Tidak ada Nabi membaca Al-Quran setelah menguburkan jenazah para sahabat. Ya, begitu juga sahabat ketika menguburkan jenazah Nabi tidak membaca Al-Quran. Ada hanyalah kita mendoakan saja, mendoakan saudara kita yang dikuburkan itu, yang sedang dimakamkan itu. Ya, adapun membaca Al-Quran tidak ada. Ya, meskipun ya Allah alam, saya kurang tahu tentang
kesohihan asarnya. Ada juga asar dari salah seorang sahabat Nabi. Kita kurang tahu apakah Anas bin Malik ya atau yang selainnya ya. Pernah Anas bin Malik kalau tidak salah itu pernah berwasiat pada orang-orang di sekitarnya ketika dia meninggal dunia. Dia pernah mengatakan kalau saya nanti meninggal dunia bacakan ayat Al-Qur'an. Ya saya kurang tahu ayat apa itu. Yang penting ada wasiatnya begitu Anas bin Malik. Ya, tapi kalau kita lihat dari perbuatan-perbuatan sahabat yang lainnya, saya belum mendapatkan asar-asar yang lain dari perkataan para sahabat tentang wasiat mereka yang memang ada wasiat salah seorang sahabat kalau tidak salah itu Anas bin Malik itu pernah wasiatkan untuk membacakan Al-Qur'an ketika dia selesai dikuburkan itu. Ya, tapi kata ulama boleh jadi ini hanya dilakukan oleh salah seorang sahabat saja. Ya, tidak dilakukan oleh banyak sahabat yang lainnya. Ya, tapi kalau kita kembali kepada hadis Nabi, ya, atau perbuatan daripada Abu Bakar, Umar, ya khalifah yang keempat itu tidak ada dalil bahwasanya mereka itu membaca Al-Qur'an ketika menguburkan mayat, ya atau ketika mereka dikuburkan, kemudian para sahabatnya membacakan ayat-ayat Al-Qur'an tidak ada. Ya, tidak ada. Begitu juga Nabi. Nabi juga biasa juga menguburkan para sahabat yang meninggal dunia. Juga tidak ada riwayat bahwasanya Nabi itu membacakan Al-Qur'an untuk sahabat itu. Yang ada Nabi hanya mendoakan saja dan memerintahkan sahabat yang ikut menguburkan mayat itu untuk mendoakan ampunan dan mendoakan agar orang yang dikuburkan itu ya itu diberikan kemampuan oleh di rumah sakit. Pertanyaan para malaikat. Ya, jadi sekali lagi ya, sebaiknya untuk lebih amannya kita cukup mendoakan saja ampunan dan mendoakan agar orang yang kita kuburkan itu yang sedang dikuburkan itu diberikan kemampuan untuk menjawab pertanyaan malaikat. Ya, ketika dia ya. Demikian. Allah a'lam bishawab. Ini saya syukur. Ya, ada lagi Ustaz? Dari Ada lagi yang bertanya? nanti ada yang lain. Baik, kalau tidak lagi, mudah-mudahan bisa dipahami ya apa yang kita sampaikan dari penjelasan kitab ini. Ya, jadi sekali lagi saya hanya menyampaikan apa yang tertera dalam kitab ini. Ya, bukan dari buatan saya, bukan dari hasil pemikiran saya, tetapi apa yang tertera dalam kitab ini tentang bagaimana cara yang benar bersikap terhadap kuburan. Ya, tidak boleh juga meremehkan kuburan dan juga tidak boleh berlebihan mensikapi kuburan itu. Demikian ya, mohon maaf atas segala kesalahannya. Yang benar tentunya datangnya dari Allah saja. Yang khilaf ya yang keliru dari saya mohon ampun kepada Allah dan saya mohon maaf kepada para ikhwah sekalian. Barakallahu fikum. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira pada kita semua yang sudah dalam kegiatan kali ini. Semoga kita diberikan pemahaman benar dalam memahami dalam masalah yang sangat fundamental dalam kehidupan kita ini. Barakallahu fikum. Insyaallah kita bertemu lagi dalam kajian akidah di depan. Kita akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.